Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar bersama saya Nursolin Sani. Kali ini kita masuk sesi kelima, mata kuliah hukum pidana dengan tema pengertian delik dan rumusan delik. Dengan saya sendiri Nursolin Sani. Seperti biasa, selain saya menjelaskan, saya juga telah menyiapkan PowerPoint slide di sini agar bisa kita terangkan secara bersama-sama. Sebelum saya masuk ke temanya, saya juga ingin menunjukkan bahwa apa yang akan saya jelaskan nanti di dalamnya merupakan kutipan juga dari bukunya Prof. Andi Hamzah. Ya, saya kutip juga dari bukunya Prof. Andi Hamzah. Juga saya kutip dari modul yang dibuat oleh Dr. Oksi Delvayanto. Kita masuk saja ya. Yang pertama adalah pengertian delik. Delik ini banyak pengertiannya. Nah, kita lihat dulu di sini, delik atau dalam bahasa Belanda disebut juga strafbaarheid, yang sering juga disebut sebagai delik, atau dalam bahasa Latin disebut juga delictum. Di negara yang menerapkan sistem hukum Eropa kontinental seperti Indonesia, pengertian delik ini lebih kepada strafbaarheid, karena turunan dari Belanda kita ya, di negara kita ini. Nah, delictum ini berasal dari bahasa Latin. Kemudian disebut juga delik, turun dari bahasa Belanda yaitu strafbaarheid. Nah, dalam bahasa Indonesia, di sini ada 3 pengertian. Yang pertama, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Sedangkan di negara yang menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon, delik ini disebut juga offense atau criminal act. Nah, ada tokoh yang menyebutkan bahwa pengertian daripada strafbaarheid ini yakni peristiwa pidana, yaitu Utrecht. Utrecht mendefinisikan strafbaarheid ini sebagai peristiwa pidana. Sedangkan perbuatan pidana ini didefinisikan dari strafbaarheid oleh Ruslan Saleh dan Muljatno. Menurut Muljatno ini, pengertian daripada strafbaarheid jika diartikan sebagai peristiwa pidana ini kurang tepat. Menurutnya, pengertian daripada strafbaarheid ini lebih mengacu kepada perbuatan pidana. Sebab kalau peristiwa pidana ini lebih masuk kepada perbuatan yang peristiwa yang konkret saja, bukan perbuatan, peristiwa yang konkret saja. Contohnya apa? Matinya seseorang. Sedangkan hukum pidana ini tidak menghendaki matinya seseorang, tapi mencegah supaya nyawanya itu tidak hilang, orang itu tidak mati. Maka dari itu, ketika ada seseorang yang nyawanya hilang, mati, maka ada perbuatan yang dilakukan oleh orang lain sehingga orang tersebut hilang nyawanya, matinya seseorang. Seperti itu. Jadi lebih tepat digunakan perbuatan pidana daripada peristiwa pidana. Dalam undang-undang kita, ini lebih banyak juga digunakan istilah tindak pidana. Sebab dalam penjelasan daripada undang-undangnya, tindak pidana ini disandingkan dengan kata perbuatan pidana. Jadi tindak pidana atau perbuatan pidana. Seperti itu. Jadi Muljatno di sini sepakat jika tindak pidana ini juga digunakan untuk pengertian strafbaarheid. Jadi ada 3 pengertiannya ya. Ada peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Seperti itu. Kalau saya sendiri menggunakan istilah delik ini, strafbaarheid ini sebagai tindak pidana. Kemudian kita masuk ke rumusan delik. Nah, ada seorang tokoh yang bernama Simon. Di sini dia membagi rumusan delik menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah diancam dengan pidana oleh hukum. Jadi, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut haruslah perbuatan yang diancam oleh hukuman. Ada sanksinya di situ yang ditulis di dalam undang-undang yang berlaku. Kemudian, perbuatan yang dilakukan seseorang itu haruslah bertentangan dengan hukum. Bagaimana tidak bertentangan dengan hukum? Kalau perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang yang berlaku di negara kita.
Tentulah ketika seseorang melakukan perbuatan tersebut yang dilarang oleh undang-undang, yang ada dalam undang-undang, pastilah orang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatannya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian perbuatan yang dilakukan itu dilakukan oleh orang yang bersalah. Ketika seseorang itu melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana yang otomatis bertentangan dengan hukum, otomatis orang tersebut itu menjadi tersangka, bukan dinyatakan bersalah ya, karena menyatakan bersalah itu hakim. Orang tersebut itu merupakan orang yang bersalah karena dia melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Salah lah dia. Kemudian mampu bertanggung jawab. Nah, mampu bertanggung jawab di sini ini lebih mengacu kepada kemampuan bertanggung jawab. Di mana kemampuan bertanggung jawab di sini itu ada 3 hal. Yang pertama, adanya kemampuan untuk dipertanggungjawabkan terhadap pelaku orang yang bersalah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh orang yang bersalah tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dan tidak adanya alasan pembenar dan pemaaf untuk orang yang bersalah tersebut. Selanjutnya untuk kemampuan bertanggung jawab nanti akan saya jelaskan dalam sesi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke slide yang ketiga. 2 unsur yang harus terpenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana. Jadi ada unsur yang harus terpenuhi. Ada 2 setidaknya. Yang pertama, unsur objektif. Saya bacakan ya. Unsur objektif adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidananya. Yang menjadi titik utama dari pengertian objektif ini adalah tindakannya. Jadi yang dilihat dari unsur objektif ini adalah tindakannya. Apakah tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut itu diancam oleh pidana atau tidak? Apakah perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut itu dilarang oleh undang-undang atau tidak? Nah, ini disebut juga sebagai actus reus. Lihat actus reusnya, tindakannya. Sedangkan yang kedua adalah unsur subjektif. Unsur subjektif ini lebih berkaitan kepada kemampuan bertanggung jawab. Adanya perbuatan seseorang atau beberapa orang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Undang-undang tidak menghendaki adanya itu, contoh pencurian. Undang-undang tidak menghendaki barang milik orang lain diambil. Tetapi di sini yang terjadi adalah perbuatan tersebut dari unsur objektifnya terambilnya barang milik orang lain. Berarti terhadap orang yang melakukan, seseorang atau beberapa orang, 2 atau lebih, itu dilihat apakah orang tersebut kemampuan bertanggung jawabnya bagaimana. Dilihat bertanggung jawab, perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Ya, orang tersebut akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi, unsur objektif dan subjektif ini saling berkaitan satu sama lain. Ketika tindak pidana ketika perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang diancam oleh pidana, maka ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan di unsur subjektifnya. Kita lanjut. Syarat yang harus terpenuhi dalam suatu peristiwa pidana. Ada 6 syarat yang harus terpenuhi oleh seseorang dalam suatu peristiwa pidana. Yang pertama, harus ada perbuatan seseorang atau beberapa orang. Yang seperti tadi saya sudah jelaskan, perbuatan pidana itu bisa dilakukan oleh tunggal dan bisa dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Perbuatan itu dapat dipahami oleh orang lain, itu masyarakat sekitar, sebagai suatu yang merupakan peristiwa pidana. Ketika ada orang yang mengambil kotak amal di masjid, itu otomatis masyarakat dan kita sendiri menganggap bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan. Itu merupakan peristiwa pidana. Dan kita dapat memahami bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga, perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum. Mengambil barang milik orang lain itu sudah ada dalam undang-undang KUHP. Tidak boleh dilarang mengambil barang milik orang lain. Ketika kita melakukan perbuatan pencurian tersebut, otomatis kita melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang. Jadi ini lebih mengacu kepada unsur. Tadi pencurian, mengambil barang milik orang lain sepenuhnya atau sebagian untuk dimiliki secara melawan hukum.
Kalau misalnya ketiga unsur itu terpenuhi, maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, memenuhi syarat untuk dilakukan proses pidana terhadapnya. Jadi perbuatan yang dilakukan itu harus sesuai. Kalau misalnya saya nih mengambil barang bapak ibu yang tertinggal di kelas, handphone misalnya, tapi saya berencana untuk mengembalikannya esok hari kepada bapak dan ibu atau kepada saudara. Nah, itu merupakan perbuatan yang tidak terpenuhi unsurnya dalam pencurian karena saya berniat untuk mengembalikannya, bukan untuk saya jual. Yang kelima, harus terbukti ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berkaitan dengan minimal bukti permulaan yang cukup. Kemudian yang keenam, adanya ancaman hukuman terhadap perbuatan yang dilakukan dalam aturan hukum yang berlaku. Nah, kalau yang ketiga tadi kan perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum. Nah, ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, pastilah ada ancaman hukuman yang menyertainya. Entah itu pidana mati, entah itu denda, entah itu penjara, kurungan, nah, seumur hidup, 15 tahun, 25 tahun, nah, itu ya, atau 20 tahun itu paling maksimal. Itulah syarat yang harus terpenuhi, jadi ada 6. Nah, terima kasih telah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Semoga Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat serta keberkahan ilmu kepada kita semua. Jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan dalam kolom komentar. Jika ada kritik dan saran juga bisa dituliskan dalam kolom komentar. Atau dalam forum diskusi yang telah saya sediakan. Terima kasih telah mendengarkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.